Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, kawan-kawanku semua, dimanapun berada, alhamdulillah, kita memasuki malam yang ke-10 di bulan Ramadan. Semoga 10 hari tarawih yang kita lakukan ini untuk 10 hari ke depannya kita bisa lebih meningkatkan, diberi kekuatan oleh Allah meningkatkan nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah dengan mengharap ridhonya dari Allah. Sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita berkirim surah Fatihah. Kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, kepada para tabi'in, para ulama-ulama, para wali-wali, wabil khusus kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, leluhur-leluhur kita, keluarga-keluarga detolan kita yang sudah mendahului kita, wabil khusus kepada musannaf hadzal kitab ala hadiniyah al-fatihah. Iya kan, suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin. Terima kasih. Melanjutkan kajian faslun fi alamatis syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Faslun utawi ku fasal fi alamati syarri ing dalem nerangake tanda-tandane wong sing elek. Qala alaihi sholatu wassalam, bersabda sinten Rasulullah SAW, ya Ali Ali, walil kafiri, lan iku tetep kanggo wong-wong kafir salasu alamatin utawi telu pira-pira alamat, pira-pira tanda-tanda. Rupane asyakku fillahi, yaiku orang yang ragu-ragu atau mamang orang tidak percaya kepada Allah. Wal bu'du fi ibadillah, orang yang senantiasa benci atau wal bu'dulan wong sing muring-muring marah ngamuan fi ibadillahi ing dalem menjalankan ibadah kepada Allah, benci melakukan ibadah kepada Allah. Terus wal ghaflatu fi taatillah, orang yang lalai atau lupa diri dari taat kepada Allah. Jadi ini alamat orang kafir. Jadi kalau orang sudah tidak percaya kepada Allah, ragu-ragu kepada Allah, ini kategorinya sudah termasuk memiliki tanda-tanda kafir. Orang yang sudah tidak suka, benci untuk melakukan peribadatan kepada Allah, ini masuk kedua, kategori kedua. Yang ketiga, orang yang selalu lalai, lupa, atau bahkan terkadang malah melupakan untuk taat kepada Allah. Ini tiga tanda-tanda orang itu kafir. Ya Ali ho Ali, walil munafiki, lan iku tetap kedua wong munafik salah su alamatin utawi ana telu pira-pira alamat. Yang pertama, idza hadasa nalikane guneman sapa munafik, kadzaba mongko goroh sapa munafik. Wa idza wa'ada nalikane janji sapa munafik, akhlafa mongko nulayani sapa munafik. Wa idza tumina nalikane den percaya sapa munafik, khona mongko cidra sapa munafik. Wala tangfa'u lan ora ana manfaat ing munafik mau idotun apa pitutur. Jadi tanda-tanda orang munafik ini loh. Ini ada tiga.
ketika berbicara, bercerita atau berbicara itu bohong. Kemudian ketika berjanji pasti ingkar, tidak pernah menepati janji lah. Kalau ketika diberi kepercayaan, diberi amanah, pasti berkhianat. Jadi orang yang sudah munafik gini, udah tanda-tanda ini 3 ini sudah ada pada diri seseorang, ya ini tidak ada gunanya diberi nasihat. Ya, ini yang bilang Rasulullah ya, tidak bermanfaat semua nasihat, semua mauidhah. Karena yes, perangainya sifat-sifatnya sudah, makanya kita harus kenal tanda-tanda itu supaya apa? Supaya ketika itu ada pada diri kita, kita bisa menghilangkannya. Ya Ali hu Ali, walil murai, walil mulaliku kedua wong sing pamer, salah su alamaten utawi telu piro-piro alamat. Yutimmu nyampur apane yutimmu ruku nyempurnaake sapa murai ruku ahu ing ruku'e murai wa sujuda lan sujude murai ma'an nasi ketika bersama wong berah manusia. Wayang kusu lan nyuda sapa murai ida sholat nalikane salat sapa murai mang wahdahu hale ijene kale ijene murai. Wayang sutulan trengginas sapa murai lil mar'i maring awa-awaan alladzi yasna kang ngelem sapa jenenge mar'i alai ing atase murai. Wayat kurulan zikir sapa murai Allah ing Allah fil hala ing dalam persepen wal malalan perkumpulan. Jadi orang-orang yang masuk kategori orang-orang yang riya, nah ini tidak ikhlas karena Allah, pamer. Nah, ada tiga tanda. Yang pertama, rukuk dan sujudnya atau sholatnya itu sempurna ketika bersama orang-orang, ketika bersama orang banyak. Nah ini sholatnya kayak wah semuanya dikerjakan, sempurna pokoknya sholatnya, bacaannya, rukuk, sujudnya disempurnakan semua. Ya, terus ini tanda yang pertama. Yang kedua tandanya sholatnya menjadi tidak sempurna ketika sholat sendirian. Wah ibaratnya secepat kilat kalau sendirian. Ini tanda-tanda orang yang suka riya. Nah, makanya kita itu ketika sholat rame-rame dilihat orang ataupun sendiri itu kita jaga temponya juga harus seimbang. Jangan ketika di depan orang, nah, kalau di depan orang dilihat orang banyak kayak sholatnya lama. Nah, kalau sendiri cepatnya minta ampun. Nah ini jangan ya. Jadi itu tanda kedua ketika sholatnya tidak sempurna ketika dia sholat sendiri. Terus yang ketiga, dia semangat bekerja, dia semangat melakukan aktivitas penuh gairah semangat ketika di hadapan orang yang memujinya. Ketika dipuji ya gini itu semangat dia, bergairah. Nah, dan juga dia akan mengingat berzikir kepada berzikir pada Allah di tempat sepi dan ramai. Maka kita itu ketika sepi ataupun ramai, kita harus senantiasa menjaga pola kita untuk senantiasa mengingat kepada Allah. Tidak ada bedanya kita sholat di depan orang banyak ataupun sendirian itu tidak ada bedanya. Nah, kita harus senantiasa ingat bahwa di depan orang banyak atau sendiri kita tetap menghadap menyembah kepada Tuhan yang sama. Maka kita harus mengingat kepada Allah baik di sepi ataupun di keramaian. Ini orang kategorinya jangan sampai ya kita masuk kategori orang-orang yang tergolong orang riya ini. Ketika sholat sendiri
Cepat ketika sholat dilihat orang, lama, sempurna. Ketika dapat pujian, wah dia tambah semangat. Itu jangan. Itu ciri-ciri orang yang riya. Ya Ali ho Ali. Walil ahmaki. Lan iku tetep kedue wong kang kumprung. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak dapat membedakan antara gula dan garam ya. Kumprungnya apa ya? Kumprung itu cuek sekali itu, masa bodoh. Orang-orang yang kumprung. Salasu alamatin utawi telu piro-piro ngalamat. Rupane at-tahawanu fi faraidillah. Orang yang senantiasa pertama gegampang ing dalem menjalankan perkara sing difardhokno Gusti Allah, sing diwajibno Gusti Allah. Wa kasratul kalami fi dzikrillahi. Orang yang kedua ngakeh-ngakehane guneman ketika wektune zikir kepada Allah. Wa ta'nu fillah. Orang yang selalu nacat neng Gusti Allah. Nah, ini ciri-ciri orang yang kumprung. Yang pertama itu kewajiban-kewajiban yang sudah diwajibkan kepada kita ini kan. Itu kita sepelekan. Kita nggak anggap penting gitu. Cuek saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pada saat berzikir kepada Allah, dia malah sibuk berbicara sendiri. Omong-omong ketika di majelis taklim misalnya lagi baca zikir, lagi tahlilan, dia sibuk berbicara dengan sebelahnya, mengajak orang lain berbicara, tidak fokus kepada ibadah zikir yang sedang dilakukan. Terus yang terakhir, yang ketiga tandanya selalu nacat atau negatif thinking atau suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Ada cobaan dikit kayak menyalahkan Allah, dikit-dikit selalu berpikiran buruk tentang Allah, negatif thinking dengan kebijakan Allah. Ketika musim hujan terus dimarahi, wah Gusti Allah gini-gini. Ketika panas bilangnya neraka bocor, ini nyiksa petani atau itu tidak boleh seperti itu. Karena kalau kita jangan sampai kita berusaha bagaimana kita itu selalu berbaik sangka kepada semua ketentuan Allah. Ketika kita diberi amanah oleh Allah, ya sudah seharusnya amanah yang diberikan kepada kita, entah itu nafas kita, hidup kita, rezeki kita, itu semua amanah yang diberikan Allah kepada kita. Sudah seyogyanya ketika kita diberi amanah, jangan mengecewakan Allah yang memberi amanah kepada kita. Kita diberi amanah hidup, ini tujuannya apa? Untuk beribadah, untuk melakukan pengabdian kepada Allah, beribadah kepada Allah, apapun jalurnya. Ya, maka ketika kita bisa kita fokus di situ. Hidup kita ini fokuskan untuk semua aktivitas kita ini fokus tujuannya ibadah. Mungkin kita sedang berangkat ke kantor, berangkat kerja, itu kayak aktivitas duniawi, seolah-olah nanti transaksi kita kerja, pulang dapat bayaran. Nah, tapi kalau kita niatkan itu hanya aktivitas duniawi, ya cukup jadi aktivitas duniawi. Tapi ketika kita amanah yang diberi kesehatan, diberi kemampuan, diberi pekerjaan oleh Allah, kita niatkan ibadah. Ya, kita niat ibadah, bekerja karena diperintah Allah. Nah, untuk dapat uang, dapat bayaran, bisa untuk nafkahi keluarga, untuk kebutuhan kita. Itu kan ketika niat yang kita tata itu. Nah, makanya ketika sudah berusaha, sudah bekerja, sudah kok ternyata
ternyata apa? Hasilnya tidak sesuai yang kita, kadang kita kan terus berburuk sangka ketika Allah memberi kepada kita tidak sesuai yang kita pikirkan. Sudah dibela-belain di sawah, ternyata hasilnya dimakan misalnya hama misalnya. Kita marah-marah kepada Allah, jangan sampai gitu. Oh ternyata wong saya ke sawah tadi tujuannya ibadah, soal rezeki itu jatah. Jadi ketika yang saya harapkan dari sawah ini kok tidak sesuai dengan yang kita hitung, yang kita perkirakan, ya kita masih dapat poin, kita tergolong sebagai orang yang sedang beribadah. Jadi rezeki pasti ada jalannya. Mungkin rezeki kami bukan lewat jalan ini, Allah akan memberi rezeki yang lewat jalan yang lainnya. Kita selalu berpositif thinking, jangan sampai kita itu negatif thinking kepada semua kebijakan Allah. Ya Ali, hu Ali. Walil mahduli, lan kedue wong kang den ina, orang yang dihina, iku salasu alamatin utawi telu pira-pira alamat. Rupane kasratul kadhibi, akae goro. Wa kasratul aimani, akae sumpah, al-fajirah kang lacut. Wa kasratil jawaiji, lan akae kebutuhan ilan nasi maring menungso. Tanda-tanda orang yang hina, tergolong orang yang hina. Nah, ini ada 3. 1, sering bohong. Nah, orang yang sering bohong ini pasti itu kategorinya orang itu hina. Yang kedua, banyak bersumpah palsu. Enteng mengucapkan sumpah atas nama Allah, atas nama apa, tapi bohong semua, palsu semua, itu pasti orang hina itu. Yang ketiga, banyak meminta bantuan orang lain dalam kebutuhannya. Dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit minta bantuan. Nah, kita tidak pandai kadang menyesuaikan pasak dan tiangnya. Jadi kalau semua harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sementara pemasukan kita lagi seret. Ya, kecuali halal pokok ya, untuk makan, untuk biaya kebutuhan pokok misalnya. Ya kita kadang kan kebutuhan itu kita ciptakan dengan standar tinggi misalnya. Saya ini misalnya kok mau pakai baju tuh harus yang merek ini, mau sepeda motor tuh harus yang standarnya gini, itu yang ciptakan kan kebutuhan kita. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kita tidak mampu mencapai mimpi kita, itu kita meminta bantuan. Dan kita kok menuruti pikiran kita itu loh, untuk selalu meminta bantuan kepada orang lain, membantu kita untuk memenuhi standar tinggi kita. Nah, orang-orang yang bermental seperti itu tergolong orang-orang yang hina. Makanya ya kita harus sesuaikan. Oh, ketika kita mampu, ketika lagi pemasukan kita lagi lumayan, misalnya kita pengen makan ini, ya yang mampu kita, ya tidak apa-apa. Tapi ketika kita pekerjaan lagi tidak ada, standar makanannya kita itu tinggi, harus misalnya di restoran terus, menunya ABC ini, itu kan tidak mampu. Ya, untuk memenuhi itu misalnya harus makan dengan standar-standar yang tinggi, terus kita minta bantuan orang terus, ya itu kan tidak. Kecuali misalnya kebutuhan pokok. Oh, misalnya kita biasanya makan lauk tempe. Nah, ini karena rezekinya lagi pemasukan lagi dikit. Jadi standar kan diturunkan standar kita. Itu kan mampu kita. Kalau memang misalnya memang lagi tidak ada sama sekali, ya tidak apa-apa. Kita minta bantuan orang. Nah, niatnya yang kita tata. Karena itu untuk kebutuhan urgent, untuk kebutuhan menyambung kehidupan kita, untuk kelangsungan pendidikan anak-anak kita misalnya. Ya kita minta bantuan kawan, kita niati memberi kesempatan kawan, teman, saudara untuk untuk berbuat baik, berinvestasi kebaikan pada kebaikan kita, pada kebaikan anak cucu kita, kan gitu.
Tahu tidak apa-apa, tidak kebutuhan yang urgent, dikit-dikit minta bantuan, minta bantuan. Itu maka tergolong orang yang hina. Ya Ali ho Ali, walis sakwi. Lan iku tetep kedue wong sing cilaka. Salah satu alamatin utawi telu pira-pira alamat. Yang pertama kutul harami, yaiku panganan pikuatane saking barang kang haram. Wajtina bul alimi, yang kedua itu ngedoi wong-wong sing alim. Wa sholatuhu liwahdihi, salate wong liwahdihi iku seneng ijen. Jadi tanda-tanda orang yang celaka, ini ada 3. Yang pertama orang-orang yang akan celakain loh hidupnya. Ini baik di dunia atau di akhirat. Ini yang pertama makanan yang dimakan itu loh dari hasil yang haram, itu pasti celaka. Di dunia ya celaka, apalagi di akhirat, karena makanan ini berhubungan dengan kekuatan dan energi kita. Ya mustahil yang kita makan haram itu kita ajak beribadah itu enteng, ya mustahil, pasti berat, malah cenderung enggan, karena sumbernya dari yang haram. Yang kedua, ciri-cirinya orang yang celaka itu menjauhi ulama. Gitu. Ketemu ulama tidak mau, malah berpikiran buruk tentang ulama. Lah ini pasti orang-orang itu akan celaka. Yang ketiga, seneng sholat sendirian. Ya Ali ho Ali, walil mujrimi, lan iku tetep kedhe wong kang nglakoni dosa. Salah su alamatin utawi telu pira-pira alamat. Yang pertama hubbul fasadi, yaiku demen kerusakan. Wadurul ibadi, lan melarati atau bahayani ibadah, bahayani membahayakan orang lain. Wajtina burrosti, lan ngedoi pituduh petunjuk, nasihat. Ciri-ciri orang yang mujrim atau orang jahat, orang-orang yang kebanyakan dosa, ciri-ciri pendosa yang terlalu banyak dosa itu ada 3. Ya, yang pertama senang berbuat kerusakan, hubul fasad. Yang kedua sering membahayakan orang lain. Pokoknya apa-apa itu senang mencelakai orang lain lah. Itu pasti penjahat itu. Nah, yang ketiga menjauhi apa-apa yang berbentuk nasihat. Makanya kita itu tadi dilarang jauh dari ulama, supaya kita sering menerima nasihat, dapat nasihat. Ya, kalau kita menjauhi ulama, menjauhi nasihat, ya kita itu kan kadang mau ulama milih-milih, ustadz atau kiai itu pilih-pilih, pilih yang nyocoki kita. Ya bukan gitu konsepnya. Ya, bagaimana kita tahu kesalahan kita kalau kita itu senengnya ketika pengen dipuji terus, cari misalnya mendekat ke ulama yang memuji kita terus, ya kita tidak bakal maju, kita tidak bakal tahu kesalahan. Ya carilah ulama yang berkenan menunjukkan kesalahan kita. Itu yang keren itu. Ya Ali ho Ali, walid zalimi kedue wong sing zalim, orang-orang yang zalim. Salah su alamatin, ada 3 alamat. La yubali, ora merduli sapa zalim min aisyain saking ndi suwiji yakulu mangan. Wayak harulan meksa sapa zalim madinahu ing wong kang utang ing zalim. Wayab tusulan nabok bi kelawan Madinah ida amkanahu nalikane kuwasa nabok hu ing wong yang mudlim. Jadi ciri-ciri orang yang zalim itu ada 3. Yang pertama, tidak peduli dari mana apa yang menjadi makanannya, itu pasti zalim orang. Wal kedewal
halal misalnya. Kalau orang bahasa Jawanya kan gitu. Yang kedua, memaksa-maksa jika menagih utang. Nah, kita ada orang yang punya utang, kita lihat dia ini mampu apa enggak. Nah, itu pun ketika itu kita tidak boleh maksa nagihnya. Ketika dia memang belum ada, ya jangan dipaksa belum ada. Itu termasuk orang dolim, belum ada dipaksa ada. Terus ketiga, memukul orang atau nempeleng orang yang ditagih utang, nagih utang dengan kekerasan. Nah, itu juga termasuk orang yang zalim. Nah, makanya kita itu Rasulullah diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak ini, akhlak makhluknya ini, akhlak umatnya ini supaya menjadi berperilaku akhlak yang baik. Faslun fil adiyah, pasal menerangkan tentang beberapa macam doa. Faslun, qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW, ya Ali wa Ali, idza dakhalta nalikane mlebu sira al masjida ing masjid, fabda mongko ngawitana sira biri jelika kelawan sikil sira al yumna kang tengen. Wat lang metu sira biri jelika kelawan sikil sira al yusra kang kiwa. Ini hadis ini. Jadi ketika kita diperintah oleh Rasulullah ketika masuk masjid itu memulai dengan kaki yang kanan, dan ketika keluar dari masjid, nah yang kita gunakan kaki kiri. Sebegitu juga ketika kita masuk ke tempat-tempat yang kurang baik, ke pasar atau yang penuh maksiat misalnya, atau ke kamar mandi, itu dibalik. Ketika masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ya Ali wa Ali alaika natepono sira di surat Yasin dengan kelawan maca surat Yasin sobahan ing dalem wektu esuk wa masaan lan sore. Fa inna man mongko sak temene wong qara maca sapa wong ha ing Yasin kadzalika kaya mengkono-mengkono esuk lan sore kana ana sapa wong iku fi amanillah ing dalem perlindungane Allah. Nah, ini juga diperintah kita. Nah, kita diperintahkan untuk membaca surat Yasin dalam waktu pagi dan sore. Nah, sebabnya apa? Karena orang yang membaca surah Yasin ketika pagi dan sore, niscaya orang ini akan selalu berada dalam perlindungan Allah. Ya Ali ho Ali, mangqara'a surat al-Hasyr. Man ta sapane wong qara'a maca sapa wong surat al-Hasyr ing surat al-Hasyr kullu lailatin ing dalem saben-saben wengi kafa mongko nyukupi sapa Allah sarrad dunya ing kaeleane dunya wal akhirah lan akhirat. Jadi barang siapa yang membaca surat al-Hasyr setiap malam, maka niscaya dia dilindungi Allah dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Ya Ali ho Ali, mangkara aman sapane wong qara maca sawang al-Baqarah ta ing surat al-Baqarah, Lailatul Jumat ing dalem bengine dina Jumat, tola mongko metu lau kedhe wong nuron apa cahaya. Ma rupane perkara benes sama rupane cahaya benes sama kang ing dalem antarane langit asabiati kang pitu ila tahtil ardina ing dalem sak ngisore bumi sing pitu. Wa man utahe sapane wong qara maca sawang surat ad-Dukhan ing surat ad-Dukhan wa suratal mulki lan surat al-mulk lailatul jumat ing dalem bengine dina Jumat wa faro mongko ngapura Allah sinten Allah dunu bau ing dosa-dosane wong. Wa kafala nyukupi sinten Allah fitnahul qabri ing fitnahe kubur. Wa man utawi sapane wong qara maca inda majai ing dalem nalikane turune wong akhir ayat al-kahfi ing akhire ayat surat al-kahfi bunia mongko dibangun laku wong min nurin saking cahaya mirroksihi saking sirahe wong ilal ka'bi tumeka maring mata kakine wong mata kaki ya kemirene wong. Waman utahe wong qara'a surat at-Tariq maca surat at-Tariq inda marqadi ing dalem nalikane arep turu sapa wong nggon turune wong
kutiba dan tulis lagu wong ada dan nujumis samai ing apa jumlahe lintang-lintange langit hasanatin apane kebagusane. Jadi barang siapa membaca surat Al-Baqarah pada malam Jumat, ya akan terpancar cahaya terang antara langit 7 sampai ke lapis bumi 7. Memendar cahaya itu. Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan dan surat Al-Muluk, niscaya pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan mengamankan dia dari fitnahnya kubur. Dan barang siapa ketika di tempat tidur membaca akhir surat Al-Kahfi, niscaya pasti akan memancar cahaya kemilau dari kepala sampai mata kaki. Ini untuk apa istilahnya, memancar itu menampilkan aura kita ya, aura yang baik. Ini membaca ketika mau tidur membaca surat akhir surat Al-Kahfi. Barang siapa membaca surat At-Tariq ketika di tempat tidur, ini saya akan dicatat, ditulis baginya kebaikan sebanyak bintang-bintang di langit. Ya Ali wa Ali. Man qara'a surat Al-Muluk, man utai sewang qara'a maca sewang surat Al-Mulki yang surat Al-Muluk, wa ta'ala lan maca sapa wong ba'da qiraatiha ing dalem sakbadane maca surat Al-Muluk memang rupane maca donga Allahumma simni bil Islam qaiman wa simni bil Islam qaidan wa raqidan wa la tusmit fi aduwan wa la hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dzabatin anta akhidun binasiyatiha wa as'alukal khair alladzi biyadika. Orang yang setelah membaca surat Al-Muluk kemudian membaca doa ini, maksudnya apa? Ya Allah, sini muga ngreksa panjenengan bil Islam, dengan apa? Agama Islam, qaiman dalam keadaan berdiri. Kita minta perlindungan kepada Allah supaya Islam kita itu dijaga ketika dalam keadaan berdiri, dan juga dijaga Islam kita itu ketika dalam keadaan kita duduk. Dan ketika kita tertidur dalam keadaan tidur itu iman Islam kita minta dijaga oleh Allah. Dan jangan sampai engkau Allah, ya Allah jangan sampai, ya Allah jangan sampai jenengan apa membahagiakan kepada orang-orang yang membuat bahagia orang yang memusuhiku dan orang yang hasud kepadaku. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu min syarri kulli dzabatin, dari semua keburukan binatang yang melata. Anta akhidun binasya, panjenengan apa jenenge ahidun yang ngalap nyuwun engkau yang apa dari kelembun-bunan meminta kepada Allah. Kita meminta dengan apa istilahnya penuh kekhusyuan ini, dan meminta kebaikan apa-apa yang ada di kekuasaan Allah. Kafa nyukupi hu ing wong Allah sinten Allah mahamau ing perkara hamau kang nyusahake hu ing man minal jinni saking jin wal insilan menungso wadapilan gegremetan. Jadi ketika setelah membaca surat Al-Muluk, membaca surat ini, membaca doa ini dijamin oleh Allah, Allah akan menyukupkan, akan memberi perlindungan
akan melindungi dari segala keresahan yang ditimbulkan dari jin, manusia dan semua binatang-binatang melata yang merayap di atas bumi. Ya Ali ho Ali, ida aradna nalikane ngarepake sira hajatan ing siji hajat. Fakra mongko maca sira ayatal kursi ing ayat kursi, wat ulan donga sira Allah fil humumi ing dalem kesusahan wal kurubilan kerupekan. Wa kulan ngucapa sira ya hayyu ya qayyum la ilaha anta bi rahmatika astaghits faghfirli waslih li sa'ni wa farrij hammi. Fa innallaha yaksifu angkal humum wa yufarriqu angkal kurub wa yaqdi lakal jawaiz. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu hajat, maka bacalah ayat kursi. Kemudian setelah membaca ayat kursi, membaca ini ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits faghfirli waslih li sa'ni wa farij hammi. Ya, kita membaca itu ya fa innallaha mongko sak temene Allah iku yaksifu ngilangi sinten Allah angka saking sira al-humu ing kesusahan. Allah akan menghilangkan semua kesusahan dan menghilangkan semua kerupekan, kerepotan dan memberi jalan keluar kepada kita. Ya Ali ho Ali, ida asobaka nalikane ngenani ka ing sira hamun apa kesusahan, au amrun utawa perkara, fakul mongko ngucap sira subhanaka rabbila ila anta alaika tawakkaltu anta rabbil arsil azim. Nah ini doanya ketika kita sedang susah atau banyak masalah. Subhanaka rabbila ila anta alaika tawakkaltu anta rabbil arsil azim. Ya Ali ho Ali, aksir ngakehno sira minat duai saking donga alladzi allamani kang wis mulang sapa ingsun hu ing doa. Jibrila kang wis mulang ni ing ingsun hu ing doa. Jibrilu sapa malaikat Jibril alaihissalam. Wa utawi doa yaiku Allahumma as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ini doanya ketika kita disuruh memperbanyak doa ini. Ini doa ini yang mengajarkan langsung malaikat Jibril kepada Rasulullah. Allahumma wahai Allah as'aluka kami memohon al-afwa memohon ampunan wal afiyah memohon keselamatan wal mu'afatah daimah memohon kesehatan yang terus menerus fit dini dalam urusan agama wa dunya wal akhirah dan urusan dunia dan akhirat. Ya Ali ho Ali, idza ra'aita nalikane weruh sira al hilala ing bulan hilal fahallil monggo maca tahlil sira salasan kelawan ping 3 wa kabbir lan maca takbir sira salasan ping 3 wa kulan ngucap sira Allahu akbar wa azzu wa aqdaru mimma akhafu wa akhdar. Nah ketika melihat bulan, nah ini membaca takbir 3 kali, membaca tahlil 3 kali dan kemudian berdoa Allahu Akbar, Allah Maha Besar, wa azim, Allah Maha Mulia, wa aqdir lan Allah Maha Kuasa, mimma dari segala sesuatu, akhafu yang kami khawatirkan, wa akhdaru dan kami takuti, dan aku takuti. Ya Ali wa Ali, idza laqaita nalikane ketemu sira man ing wong tahdaru kang wedi sira hu ing man fakul mongko ndonga sira Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wastaghfika wadabahu wa'udzu bika min syarri. Ya Allah, ketika ketemu orang yang kita takuti ya,
kita ketemu orang yang paling kita segeni, kita takut, lah berdoalah dengan ini. Allahumma wahai Allah, ini saat temene ingsun adra iku nyuwun nolak ingsun ka ing panjenengan fi bahri ing dalem amarah wong iki mang wastagfika lan nyuwun cukup ingsun ka ing panjenengan bodho bau ing ngamuke wong-wong iki mang wa audulan nyuwun ngreksa ingsun bika kelan panjenengan min siri dari keburukan orang ini. Ini doanya ketika ketemu orang-orang yang kita takuti. Ya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, itu murni kebodohan kami. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.